Waalaikumsalam, hari ini kita masuk pada tema 3, benda di sekitarku. Silakan buka Ananda buku tema 3-nya ya. Ini Bunda buka buku Bupena. Oke. Nah, pada subtema 1 kita belajar aneka benda di sekitarku. Pembelajaran pertama yaitu menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Kita dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca teks secara cermat. Setelah membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan jawaban atas pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Sekarang silakan buka buku Ananda, buku tema 3-nya ya. Ya, mari buka buku tema 3-nya, buka halaman 2. Kita baca sama-sama teksnya ya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Ayo, apa perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan buku juga benda, tapi dia benda mati. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu adalah berat. Jadi massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah, massa itu berat enak ya. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, benda-benda yang dapat ditimbang itu disebut dengan benda. Oke. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Bagaimana membedakannya? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya itu menempati ruang apa tidak? Mempunyai massa apa tidak? Kalau dia tidak menempati ruang dan mempunyai massa, berarti dia bukan benda. Begitu juga dengan panas, dengan dingin, dengan cahaya ya termasuk ya. Nah, jadi kesimpulannya, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang, cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi untuk membedakan benda dan non-benda, yaitu punya dua ciri. Yang pertama dia menempati ruang, yang kedua dia mempunyai massa. Jika dia mempunyai keduanya, maka itu disebut benda. Dan benda itu ada dua jenis, ada benda mati, ada benda hidup. Benda hidup itu antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau benda mati yaitu yang seperti barang-barang yang kita pakai sehari-hari ya, yang mempunyai ruang dan mempunyai massa. Nah, kita sudah membaca teks tadi. Kita lihat di halaman selanjutnya. Di sini ada gambar panas api unggun, ada minyak goreng, ada cahaya lampu, ada ember, ada es, ada balon, ada suara, ada radio, ada hewan. Di antara 9 bentuk benda dan non-benda ini, yang mana yang benda? Coba kita lihat yang mana yang mempunyai massa. Panas api unggun apakah punya massa? Tidak. Apakah punya ruang, menempati ruang? Tidak. Berarti panas api unggun merupakan benda non-benda ya, non-benda. Maksud Bunda. Minyak goreng apakah punya berat atau massa? Apakah menempati ruang? Ya, minyak goreng menempati ruang sesuai dengan wadahnya dan juga mempunyai massa. Berarti minyak goreng termasuk benda. Cahaya lampu non benda karena dia tidak punya massa dan tidak menempati ruang. Ember benda karena dia mempunyai massa dan menempati ruang, termasuk dengan es. Balon apakah benda atau non benda? Kalau balonnya itu benda, tapi kalau gas yang di dalam balon itu non benda. Nah, suara. Siapa yang bisa mengukur berat suara? Tidak ada. Berarti suara itu adalah non benda, seperti Bunda bicara sekarang. Suara yang Bunda keluarkan adalah non benda. Radio. Nah, radio itu benda, tapi suara radio adalah non benda. Hewan adalah benda hidup atau benda mati? Benda hidup ya. Nah, sekarang Ananda sudah dapat membedakan yang mana benda dan mana yang bukan benda. Nah, yang mana benda hidup, yang mana benda mati ya nak ya.
Nah, benda-benda juga punya warna, bentuk, dan ukurannya sendiri-sendiri. Tuh, kalau benda kita bisa ngukur warna, bisa ngukur bentuk. Nah, tuh. Bentuk-bentuk dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Nah, kalau ukuran, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, dan ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, coba Anda perhatikan sekitar rumahnya. Yang mana ukurannya sama, lemari atau ada kursi, ya, itu sama ukurannya. Ada yang kecil, ada yang panjang, itu untuk ukurannya. Nah, lalu ada bentuk. Benda-benda di sekitar kita yang mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada bola, berarti bentuknya bulat. Ada rambu-rambu. Rambu-rambu peringatan, itu bentuknya segitiga. Coba perhatikan di rumah yang mana yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya segi empat. Nah, coba diperhatikan di sekitar rumahnya. Nah, sekarang warna. Benda-benda kita yang punya beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Tuh ada yang warna biru, abu-abu, ungu, ada warna orange ya. Nah, sekarang kita masuk cara-cara kita mengukur benda. Oke. Bunda akan balik lagi ke buku pena kita ya. Bentar. Nah, kita belajar cara kita mengukur panjang benda dengan satuan baku. Satuan baku itu contohnya seperti sentimeter, meter, desimeter, dan seterusnya. Ada juga namanya satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu kita mengukur dengan jengkal tangan, jengkal kaki, ya, deka, apa segala macamnya. Oke, itu dengan satuan tidak baku. Nah, sekarang kita belajar dengan mengukur benda dengan satuan baku dengan menggunakan penggaris, ya. Penggaris ini alat ukur, termasuk alat ukur yang kita biasa bawa sehari-hari waktu sekolah. Ini adalah alat ukur panjang baku karena dia mempunyai ukuran-ukurannya. Nah, penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Jadi untuk kurang yang 1 meter, seperti kita membuat bangun datar atau bangun ruang di buku tulis kita, kan tidak sampai 1 meter panjangnya. Jadi kita hanya perlu menggunakan penggaris seperti ini. Lalu ada namanya meteran pita atau meteran kain. Kalau orang tuanya Ananda ada yang penjahit, nah pasti tidak asing lagi sama meteran pita ini, anak ya. Jadi meteran pita ini juga merupakan alat ukur satuan baku yang digunakan untuk penjahit untuk mengukur panjang kain. Oke. Nah, ada yang namanya lagi meteran roll kecil. Biasanya di rumah nih, ayah-ayahnya di rumah pada punya nih meteran roll kecil nih. Biasanya yang dipakai sama tukang-tukang atau untuk rumah tangga juga bisa ya. Tuh, biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Jadi biasanya meteran roll kecil ini lebih dari 2 atau 3 meter ya nak ya. Tuh, karena kan panjang kayu itu kan sangat panjang, jadi yang diperlukan itu adalah meteran roll kecil. Bisakah dengan dengan penggaris kita? Bisa saja, tapi kerjanya lama ya nak ya. Jadi ada, kalau kita mengukur benda disesuaikan dengan alat ukurnya untuk memudahkan kita juga. Nah, ini namanya meteran roll besar. Jadi meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Jadi kalau kita ingin mengukur berapa ya besar tanah luas tanah rumah kita, dengan ini mengukurnya nak ya, dengan meteran roll besar. Nah, coba perhatikan, menurutmu alat ukur apa yang tepat digunakan untuk mengukur benda berikut? Nah, pakai alat ukur apa untuk mengukur ini? Kursi. Roll kecil ya, kalau untuk yang benda-benda yang tidak begitu tinggi kita pakai roll kecil. Oke. Sekarang kita masuk pelajaran SPDP, yaitu alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu apa? Alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Jadi alat musik ritmis ini contohnya ada pada rebana, gendang, triangle, dan maracas.
Sekarang Bunda tanya, kalau gitar, kalau piano, apakah termasuk alat musik ritmis? Itu adalah bukan alat musik ritmis ya, karena dia mempunyai nada, ya nak ya. Yes, sudah. Sekarang kita balik lagi pada buku tema Ananda. Bentar ya. Sekarang kita balik lagi pada buku tema Ananda. Buka buku halaman 5, dikerjakan latihannya bahasa Indonesia, yaitu membuat diagram ini. Ya. Jenisnya ada benda hidup dan benda mati. Kita sertakan apa sifat fisiknya dan ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa tadi? Mempunyai massa dan menempati ruang. Oke. Lalu setelah kita belajar tadi alat ukur satuan baku, sekarang coba Ananda kerjakan halaman 7. Berapa ukuran benda-benda berikut ini? Kerjakan di buku latihannya, foto, kemudian masukkan ke Google Classroom ya. Oke. Nanti Bunda masukkan formatnya biar bisa masukkan fotonya ke Google Classroom. Nah, selamat belajar ya Ananda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.